Bapak-bapak, ibu-ibu anggota Dewan yang terhormat, yang tadi disebutkan angkanya itu dan juga kesejahteraan untuk guru ASN dan non-ASN dalam anggaran kami tahun 2025 insya Allah sudah ada di dalamnya dan mudah-mudahan bisa kami sampaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu anggota Dewan yang terhormat, yang tadi disebutkan angkanya itu dan juga kesejahteraan untuk guru ASN dan non-ASN dalam anggaran kami tahun 2025 insya Allah sudah ada di dalamnya dan mudah-mudahan bisa kami sampaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Jadi yang baik-baik akan terus kita terus pertahankan, tapi yang belum tentu harus kita sempurnakan. Kalau sama semua, untuk apa menterinya baru kan gitu. Kemudian yang ketiga, beberapa kendala menyangkut kebijakan memang menuntut perubahan regulasi. Misalnya soal guru P3K, memang itu ada beberapa regulasi yang harus kita sinkronkan. Tadi terima kasih Pak terkait dengan Undang-Undang ASN, kemudian Undang-Undang Otonomi Daerah, dan beberapa undang-undang lain yang membuat kita ini kesulitan untuk menempatkan guru di tempat-tempat yang memang sangat diperlukan. Izin kalau saya boleh menyampaikan, rasio guru murid kita sebenarnya sekarang sudah ideal. Problem kita adalah distribusi guru dan itu menjadi salah satu kesulitan tersendiri karena memang kami masih ada perdebatan mengenai rujukan undang-undangnya antara mengikuti undang-undang ASN atau undang-undang guru dosen atau undang-undang sistem pendidikan nasional. Kesejahteraan guru tadi Pak, untuk guru honorer apakah ada concern di skema yang sekarang kita ajukan untuk 2025 itu untuk guru yang sudah berstatus ASN ya, terutama yang sudah tersertifikasi baik guru MS maupun guru P3K dan juga guru-guru honorer. Tapi jumlahnya, maksud saya jumlah gurunya sekarang masih kita data kembali karena memang sangat banyak yang harus kita update, sehingga nanti mudah-mudahan setelah datanya bisa kita update secara akurat dan kemudian kita ajukan kepada Menteri Keuangan. Mudah-mudahan pada dalam waktu tidak terlalu lama, mudah-mudahan pada tahun 2025 sudah bisa tercapai. Pak Prabowo sempat berjanji mau ngasih tambahan gaji guru 2 juta per bulan, itu gimana Pak realisasinya? Itu yang tadi termasuk yang sedang kita hitung. Itu sedang kita hitung karena nanti nominalnya tidak sama. Nominalnya tidak sama sehingga kita harus hitung betul. Jangan sampai mereka yang berhak tidak menerima, tapi yang kemudian mereka ini tidak berhak malah menerima. Jadi jangan sampai yang berhak tidak menerima, yang tidak berhak malah menerima. Ini kan sangat bergantung dari akurasi data. Berarti ada kualifikasinya ya Pak untuk dapat tambahan gaji 2 juta itu? Ada dong, ada. Kalau nggak ada rebutan nanti. Terima kasih Pak. Saya ingin menyampaikan 3 hal saja secara singkat, mengulas beberapa tadi yang disampaikan oleh Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat. Yang pertama, bahwa sekarang ini kami belum mengambil kebijakan terkait dengan ujian nasional, PPDB, Merdeka Belajar, dan lain-lain yang beredar di media sosial itu. Karena itu bukan pernyataan kami, itu aspirasi masyarakat. Tapi yang sudah kami anggarkan, sudah ada hisabnya, tinggal nunggu sidang isbatnya. Itu soal kesejahteraan guru. Tapi jumlahnya nanti ditunggu saja karena sidang isbatnya belum dilaksanakan. Insya Allah kalau didukung oleh kawan-kawan bapak-bapak ibu-ibu anggota Dewan yang terhormat, kabar gembira guru tadi itu gimana? Bisa dielaborasi lagi? Kabar gembira guru. Tadi untuk program unggulan Pak Prabowo tadi itu sedang kita hitung, ya. Kita hitung angkanya dan kita hitung jumlahnya. Karena waktu ketemu dengan Bu Menteri Keuangan, beliau menyampaikan tolong Pak Menteri dihitung persis angkanya supaya tepat sasaran dan bisa memberikan jawaban atas aspirasi yang selama ini sangat kuat berkembang di masyarakat. Artinya pengangkatan guru baru atau bagaimana Prof? Mungkin sebagian ada, terutama untuk guru-guru BK ya, itu kan memang kita kurang ya, tapi nanti jumlahnya berapa belum bisa kami sampaikan karena harus dihitung dulu kebutuhannya dan juga nanti tahapannya berapa lama. Sudah ada targetnya mungkin Prof, kapan akan dilaksanakan kenaikan gaji? Kalau kenaikan gaji insya Allah tahun 2025
SMA sudah, tapi jumlahnya berapa ya tunggulah, biar ada kejutan dikit ya. Jumlah pengangkatannya berapa, Prof? Ya jumlah bukan pengangkatan ya, tapi mungkin sertifikasi guru ya. Sertifikat kesejahteraannya sertifikasi itu ya di angka sekarang lumayan, Kalau sementara di angka yang saya terima dari guru Dirjen itu ada sertifikasi guru itu ada 606.000 rupiah. Pemerintah dan tentu harus dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan dan juga dengan instansi-instansi terkait yang lainnya. Dan itu juga harus tentu saja melalui pemetaan dan pengkajian yang serius kan, karena guru ini kan kategorinya ada yang memang guru yang sudah ASN yang dia adalah PNS, ada juga ASN yang P3K, dan juga ada mereka guru-guru honorer baik yang mengajar di sekolah-sekolah negeri maupun yang mengajar di sekolah swasta. Jadi kompleksitasnya tidak sederhana, dan karena itu kita harus melihat masalah ini dengan sangat hati-hati, dengan sangat seksama sebelum kita mengambil kebijakan menyangkut kesejahteraan guru itu. Nanti terkait dengan zonasi, kebijakan zonasi apakah dilanjutkan atau dievaluasi, Pak? Ini juga sesuatu yang semuanya harus kita kaji ya, semua harus kita kaji. Karena kan juga plus minus ya, banyak kebijakan yang dilaksanakan selalu ada pro dan kontra. Tapi tentu saja semuanya akan kita lihat secara keseluruhan, tidak secara tergesa-gesa. Karena itu saya dalam beberapa saat ini nanti akan minta masukan dari berbagai pihak, baik dari kalangan pemerintah daerah, dari masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan, maupun dari rekan-rekan wartawan, teman-teman masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya. Saya berusaha selama memimpin kementerian ini untuk menjadi menteri yang banyak mendengar. Saya kan selama ini banyak ceramah, jadi nanti saya banyak mendengar, tidak banyak ceramah. Pak, dalam pendidikan ada wajib belajar 13 tahun. Nah, dengan ada pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar itu tuh apa sih target dari pendidikan dasar kita? Jadi wajib belajar 13 tahun itu adalah komitmen kita untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan terutama adalah pendidikan usia dini. Jadi 13 tahunnya bukan menjadi kelas 13, tetapi prasekolah itu akan menjadi perhatian, dan itu juga yang memang menjadi fondasi untuk pendidikan di tanah air kita ini. Di banyak negara maju, pendidikan prasekolah itu sangat penting, tapi harus kita pahami bahwa pendidikan prasekolah itu tidak semuanya harus diselenggarakan di sekolah formal. Kita kan punya lembaga pendidikan informal dan lembaga pendidikan non formal, sehingga kita mendorong untuk ada kemitraan strategis dengan masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan. Ya, untuk wajib belajar kan 12 tahun nih. Sekarang ada di MK itu kan digugat bagaimana swasta juga semakin didukung, dan wajib belajar berkualitas itulah yang sekarang ini sedang jadi tantangan kita. Karena itu tadi saya menyampaikan bahwa dalam kita melaksanakan program ini, dan oleh karena itu maka partisipasi masyarakat itu sangat kita perlukan. Saya berusaha untuk bagaimana dalam kesempatan ini menjadikan pendidikan ini sebagai gerakan pencerdasan yang inklusif, partisipatif, dan juga adaptif. Yang dengan itu tentu saja kita mendorong partisipasi masyarakat dan juga prakarsa-prakarsa kreatif bagaimana agar pendidikan kita ini lebih maju, dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dan satu hal yang saya kira menjadi komitmen kita juga menuntaskan kesempatan belajar, sehingga mereka yang selama ini tidak bisa melanjutkan pendidikan, bisa karena tempat tinggalnya, bisa karena keadaannya, bisa keadaan fisiknya, bisa juga karena faktor-faktor lain. Ini mudah-mudahan bisa kita layani semua, karena itu adalah kewajiban konstitusional pemerintah kepada masyarakat, karena setiap warga negara itu berhak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu.